1. Cerealia adalah A. Jenis tumbuhan golongan tanaman padian atau rumputan, untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. B. Tanaman menghasilkan zat sebagai sumber serat. C. Jenis tumbuhan golongan tanaman yang menghasilkan saripati kaldu. D. Jenis tumbuhan tanaman padian yang dibudidayakan untuk nasi. Dua, perhatikan pernyataan berikut. 1. Talas. 2. Sorghum. 3. Kedelai. 4. Gandum. 5. Ketela pohon. 6. Sorghum. 7. Ubi jalar. 8. Kentang. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang termasuk ke dalam jenis umbi? A1, 2, 3, 4, B1, 3, 5, 7, C1, 4, 6, 8, D1, 5, 7, 8. Tiga tanaman ini merupakan tanaman semusim. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif, dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Di Indonesia terdapat dua varietas yaitu putih dan kuning. Berdasarkan pernyataan tersebut, tanaman yang dimaksud adalah A. Beras, B. Gandum, C. Sorghum, D. Jagung. Empat, sorghum merupakan salah satu jenis serealia yang bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Salah satu bagian dari tanaman sorghum bisa dijadikan sebagai lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Berdasarkan pernyataan di atas, bagian tanaman yang dimaksud adalah A. Daunnya, B. Bijinya, C. Akarnya, D. Batangnya. Lima, perhatikan kandungan gizi tumbuhan berikut. Kandungan vitamin E yang sangat baik merupakan antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat, dan membantu menjaga integritas selaput lendir dan kulit terlindungi dari radikal bebas, menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, sumber antioksidan dan mencegah penyakit kanker, jantung dan kolesterol tinggi. Kandungan gizi tersebut terdapat pada tumbuhan, A. Jagung, B. Kacang hijau, C. Kedelai, D. Kacang tanah. Enam, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, merupakan produk pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan dan umbi yaitu getuk. Jenis bahan baku yang digunakan adalah A. Beras putih, B. Beras ketan, C. Singkong, D. Kentang. 7. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, manakah produk pangan yang dibuat dari beras ketan? A dan B, B A dan C, C B dan C, D B dan D. Delapan teknik pengolahan yang digunakan untuk membuat puding jagung adalah A. Mengukus, B. Merebus, C. Menyetup, D. Mengetim. Sembilan. Perhatikan tabel proses pengolahan makanan. Urutkan proses pengolahan makanan yang benar adalah A. 4123, B. 4213, C. 4312, D. 4321. 10. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, bahan dan alat yang digunakan dalam membuat kemasan tersebut adalah A. Plastik lembaran, paper cup, gunting, B. Plastik lembaran, paper cup dan cutter,
C. Plastik mika, paper cup dan stapler, D. Plastik mika, paper dan sealer. Sebuah perancangan karya kerajinan harus mengikuti tahap-tahap rancangan supaya hasilnya bagus. Tahap tersebut adalah A. Persiapan, pelaksanaan, evaluasi, B. Pelaksanaan, produk kerajinan, evaluasi, C. Evaluasi, persiapan, pelaksanaan, D. Persiapan, evaluasi, pelaksanaan. 12. Langkah yang dilakukan setelah mendapatkan sebuah ide untuk membuat kerajinan adalah A. Membuat rancangan kerajinan, B. Menentukan alat pembuatan, C. Menentukan bahan kerajinan, D. Membeli bahan kerajinan. Tiga belas. Perancangan kerajinan berbahan bahan lunak harus memperhatikan syarat-syarat perancangan kerajinan sebagai berikut. A. Keterampilan tangan, teknik pembuatan, kedaerahan, B. Kelengkapan busana, kelengkapan suatu benda, keperluan ritual, C. Keawetan, kenyamanan, keutuhan, keteknikan, dan ekonomis, D. Kegunaan, keindahan, keluasan, keamanan, kenyamanan. 14. Dewi sangat sayang pada adiknya. Ia ingin mempersembahkan sesuatu kepada adiknya sebagai wujud rasa sayangnya. Dewi ingin menciptakan sebuah karya dari bahan lunak alam. Adiknya senang berhemat, karena itu Dewi ingin membuat celengan dari tanah liat. Dewi mencoba membuatkannya. Langkah di atas merupakan langkah perancangan pembuatan kerajinan, dalam hal A. Membuat rancangan kerajinan dalam hal ide gagasan, B. Membuat rancangan kerajinan dalam hal identifikasi kebutuhan, C. Membuat rancangan kerajinan dalam hal membeli bahan kerajinan, D. Membuat rancangan kerajinan dalam hal menentukan bahan kerajinan. Lima belas. Dewi menguji hasil karyanya dengan memasukkan air ke dalamnya. Vas bunganya ternyata tidak bocor, sehingga vas yang dibuat Dewi sudah berhasil. Langkah yang dilakukan oleh Dewi merupakan tahapan dalam sebuah perancangan karya kerajinan yaitu A. Persiapan, B. Produk kerajinan, C. Pelaksanaan, D. Evaluasi. 16. Sebuah karya kerajinan harus memperhatikan bahan dasar kerajinan, bahan tambahan, bahan lapisan supaya tidak membahayakan si pemakainya. Pernyataan tersebut sesuai dengan syarat perancangan karya kerajinan, yaitu A. Flexibility, B. Safety, C. Aesthetic, D. Utility. 17. Amati gambar di samping ini. Syarat perancangan karya kerajinan apa yang ditunjukkan dengan tanda lingkaran pada gambar tersebut? A. Flexibility, B. Safety, C. Aesthetic, D. Utility. 18. Sebuah benda kerajinan berbentuk cangkir dari tembikar tanah liat. Apabila ditinjau dari segi fleksibel, keluasan maka akan menghasilkan bentuk cangkir yang A. Bulat, menyerupai bentuk setengah bola, B. Memiliki pegangan di sisi cangkirnya, C. Lengkap dengan alasnya, tatakan, D. Tidak berbentuk runcing tajam. 19. Salah satu syarat perancangan adalah memiliki nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Contoh benda kerajinan yang cocok dengan pernyataan tersebut adalah A. Teko yang dilengkapi dengan pegangan tangan, B. Sendok yang sesuai ukuran mulut manusia,
C. Mangkuk digunakan sebagai wadah sayur. D. Mangkuk menggunakan bahan dasar yang aman. Dua puluh benda kerajinan yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Pernyataan tersebut sesuai dengan syarat perancangan dalam segi A. Flexibility, B. Safety, C. Aesthetic, D. Utility.